Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Trisna di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021, Ibu akan membahas mengenai bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia pertemuan pertama. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena ditakdirkan dan dianugerahkan kondisi wilayah tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Cina Selatan, membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sumber daya alamnya yang melimpah baik di daratan maupun lautan. Di samping itu, kondisi masyarakat Indonesia pun memiliki keragaman suku bangsa, agama, ras, serta perbedaan golongan. Keragaman itu merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ibu akan menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Pernahkah kalian menonton konser musik dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai dengan nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik yang harmoni, yaitu adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan. Seperti halnya konser musik tersebut, keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia pun sangat beragam. Diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepo seliro, dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakatnya. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional yang akan lebih terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat yang diperdagangkan di pasar, supermarket, maupun mall, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda-beda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau sudah berada di pasar, beraneka ragam barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikannya, sehingga taraf hidup masyarakatnya pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan, ada pula yang kurang mampu. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli masyarakat dengan barang-barang kebutuhan pokoknya.
Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu adanya upaya membantu kehidupan masyarakat untuk dapat meningkatkan penghidupan yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Coba kalian amati gambar pahlawan wanita di samping ini. Walaupun kodrat mereka sebagai perempuan, namun semangat perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia sangat tinggi. Perempuan juga memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, bernegara, seperti halnya kaum laki-laki. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya ada yang berprofesi sebagai chef, ahli memasak, desainer, ataupun penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, dan jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka Ibu dapat tarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman suku, bangsa, agama, ras, serta perbedaan golongan. Keragaman itu merupakan sumber kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan untuk memperkuat kejayaan dan keunggulan bangsa. Keindahan sebuah keragaman tersebut harus dijadikan sarana untuk saling memahami dan bertoleransi sehingga pada akhirnya mampu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah pemaparan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.